Shalom. Bersukacita. Bersukacita. Bagian sini ada sukacita? Sini. Amin. Terima kasih. Kalau saya bilang begitu karena kursi depan kosong, jadi rasanya ke belakang terlalu jauh bagi saya untuk ngomong begitu ya. Coba boleh maju sedikit saja supaya saya tidak perlu pakai suara yang keras-keras. Mari. Agak maju ke depan. Supaya kelihatan ada persekutuan. Jangan sampai saya di seberang samudera sini, saudara di seberang samudera sana. Apalagi saya nggak bisa berenang. Ya begitu, supaya kelihatan banyak begitu ya. Kalau semua di belakang kelihatan sedikit sekali begitu ya. Tapi jangan sampai pas persembahan baru intro saja sudah selesai kantor persembahannya dijalankan begitu. Mari kita baca bagian firman Tuhan hari ini terambil dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 disambung dengan Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sambung dengan Roma pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar tentang bukti kasih Allah. Bukti kasih Allah. Banyak orang berbicara tentang kasih Allah dengan pembuktian-pembuktian yang ada di dalam dunia ini. Ada yang membuktikan kasih Allah melalui kekayaan yang dia miliki dalam hidupnya. Dengan adanya dia membuktikan bahwa dia punya kekayaan, maka dia menunjukkan kepada orang lain bahwa Allah mengasihinya. Ada juga yang membuktikan kasih Allah dengan kesembuhan yang dia dapatkan dari segala penyakit, dia pulihkan sehingga dia menunjukkan bahwa Allah begitu mengasihinya. Bahkan ada juga yang membuktikan melalui penyataan umum, situasi kondisi yang terjadi dalam perjalanan hidupnya, baik itu melalui perjalanan musim panas, musim hujan, salju dan lain sebagainya. Orang membuktikan tentang kasih Tuhan. Tetapi saya mau katakan buat kita, apakah itu cukup untuk membuktikan kasih Tuhan? Dalam bagian firman Tuhan ini saya mau katakan buat kita bahwa semua pembuktian berdasarkan apa yang kita alami, semua pembuktian yang ada di dalam dunia ini tidak pernah memberikan sebuah bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa Allah itu mengasihi kita. Nah demikian, semua itu merupakan pemberian dalam kasih Allah buat kita. Tetapi itu tidak pernah memberikan, itu tidak menjadi sebuah tanda bukti bagi kita bahwa begitu Allah mengasihi kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita membuktikan hanya berdasarkan kekayaan kita bahwa Allah mengasihi kita, berdasarkan kesembuhan Allah mengasihi kita, berdasarkan cuaca yang kita alami Allah
mengasihi kita. Saya mau katakan itu menjadi sebuah ambigu dalam hidup kita. Apa itu ambigu? Itu menjadi sebuah keresahan dan ketidakadilan yang menimbulkan pertanyaan besar bagi banyak orang. Oleh karena apa? Ketika dengan kekayaan kita mengangkat dan kita katakan Allah mengasihi, maka itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi orang yang miskin. Apakah ketika aku tidak punya kekayaan sebanyak kamu, apakah berarti Allah tidak mengasihi saya? Betul? Maka yang miskin akan berkata, Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Tuhan hanya mengasihimu, tapi Tuhan tidak mengasihi saya. Bahkan bukan hanya yang miskin, yang cukup saja, yang pas-pasan pun akan bersedia. Tuhan, Engkau tidak adil karena Engkau mengasihinya. Engkau membuktikan kasih-Mu hanya kepada dia, tetapi kepada saya Engkau tidak pernah membuktikan kasih-Mu. Buktinya saya pas-pasan, buktinya saya miskin, buktinya saya melarat, buktinya saya menjadi seorang peminta-minta. Di manakah kasih setiamu? Maka itu akan menjadi sebuah ambigu dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ketika kita membuktikan kasih Allah hanya dengan sebuah kesembuhan, maka bagaimana orang yang sakit kanker sampai mati, apakah itu membuktikan bahwa Tuhan tidak mengasihi dia? Ketika kita bersaksi bahwa saya punya penyakit kanker, bukan kantong kering, tetapi betul-betul cancer, sakit kanker, kemudian kita berdoa dan kita mendapatkan jemaat Tuhan, kita disembuhkan, dan dengan kesaksian kita katakan Tuhan begitu mengasihi saya, maka saya membuktikan kasihnya dengan hilangnya kanker yang saya alami dalam hidup saya. Tapi sayang, ketika di tengah-tengah jemaat ada orang tua yang mengalami sakit kanker, dia berdoa dan berdoa, ternyata penyakit itu tidak sembuh. Padahal orang-orang ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Salah satu bukti adalah Bapak Febri Ganda. Apakah dia kurang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Dia mati dalam kondisi kankernya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Sudah dibentuk di sekolah teologi, tapi dia mati di dalam penyakit kankernya. Ketika istrinya mendengar kesaksian orang yang disembuhkan dari kankernya, itu sebagai bukti kasih Tuhan. Apakah istrinya tidak akan berteriak? Kalau begitu, Tuhan tidak adil di dalam hidup ini. Kenapa Tuhan membuktikan kasih-Nya hanya menyembuhkan dia, tapi tidak pernah menyembuhkan suami saya daripada penyakitnya? Bukankah itu menjadi sebuah pertanyaan bagi kita? Bukankah itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang? Dan bukankah orang berkata, kalau begitu Tuhan pilih kasih dalam hidup ini? Maka baik kekayaan, baik kesembuhan tidak pernah memberikan sebuah bukti yang jelas bagi kita, yang sempurna bagi kita untuk membuktikan kecukupan kasih Allah di dalam hidup kita. Dan selanjutnya, pembuktian melalui setiap fenomena alam ini, itu juga menjadi sebuah ambigu dalam hidup kita, menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa? Ketika kita katakan membuktikan panas ini adalah bukti kasih setia Tuhan, maka bagi orang yang bekerja sebagai penjual es, dia sungguh bersuka cita di hadapan Tuhan, karena bagi dia itu adalah bukti kasih setia Tuhan. Tetapi ketika dia bersuka cita, dia bertanya di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menunjukkan kasih setiamu dengan panas ini, maka semua orang akan berkeringat, semua orang akan haus, dan mereka akan mendatangiku dan mencariku. Apalagi saya mendawati setiap rumah mereka dan saya mengetok-ketok kantong ini, botol itu.